Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Pagi hari ini saya akan melanjutkan cerita saya tentang bagaimana saya mencapai cita-cita saya. Saya selalu ingin terbang tinggi, seperti seekor Raja Wali. Saya mampu menembus langit-langit kaca saya dan juga memperluas, mempertajam visi saya. Yang mau saya ceritakan pada pagi hari ini adalah apa yang menjadi ketertarikan terbesar dalam hidup saya. Saya akan bercerita tentang 3 hal. Yang pertama adalah saya ingin menjadi seorang pemain sepak bola. Begitu bersemangatnya mendengar kata-kata sepak bola, begitu menyenangkan. Dalam bermain sepak bola, saya akan totalitas, penuh semangat. Dan saking semangatnya, setiap saya masuk ke lapangan, yang saya lakukan adalah begitu mendapatkan bola, saya langsung lari secepat-cepatnya ke depan dan menendang sekeras-kerasnya. Kadang sih gol, kadang juga enggak. Teman-teman, untuk bermain sepak bola, semangat saya nomor 1. Tetapi untuk kemampuan, saya pikir level cadangan aja tidak cukup. Tapi nggak apa-apa, karena memang itu ketertarikan yang paling besar dalam diri saya. Begitu bersemangat. Jadi teman-teman kalau butuh pemain sepak bola, hubungi saya. Dalam bermain sepak bola, kita harus memiliki strategi yang bagus. Kita harus tahu kekuatan lawan dan pemain-pemain mana yang menjadi kunci dari pemain lawan. Kita juga harus tahu tentang karakter tim kita. Kita harus tahu posisi teman-teman kita, sehingga kita bisa mengumpan dengan tepat. Dalam membangun sebuah strategi, terkadang kita harus mengumpan ke belakang dan juga terkadang harus mengumpan sampai ke penjaga gawang, kemudian mengalirkan serangan ke depan. Diperlukan visi bermain yang luas. Terkadang kita harus mengumpan ke kanan, mengumpan ke kiri, dan sebuah gol terkadang terlahir dari umpan yang brilian. Itu adalah filosofi bermain sepak bola. Ini yang saya dapatkan, ini yang saya pikirkan dalam bagaimana saya menghadapi hidup ini, bagaimana saya mencoba mencapai cita-cita saya. Dalam sebuah perjalanan mencapai tujuan, keberhasilan terkadang harus memerlukan pengorbanan, kegagalan-kegagalan, mungkin 3 kegagalan atau bahkan lebih. Itu yang saya alami. Saya jarang sekali mendapatkan keberhasilan langsung. Dibutuhkan perjuangan-perjuangan, dibutuhkan kegagalan-kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Saya berpikir bahwa kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Sehingga dengan mentalitas itu, saya tidak patah semangat dalam setiap menghadapi kegagalan. Saya selalu berpikir bahwa terkadang memang kita harus mundur ke belakang sampai beberapa langkah untuk bisa maju 1 langkah. Itulah menjadi filosofi saya dalam menghadapi kegagalan-kegagalan dan terus menjaga visi, terus menjaga cita-cita untuk mencetak keberhasilan. Kemudian, ketertarikan yang kedua adalah sangat kontradiktif. Sepertinya orang-orang terdekat saya tidak tahu jika saya memiliki ketertarikan ini. Saya mau menjadi seorang penyanyi. Padahal suaranya saya fals, intonasi nggak jelas, cempreng. Saya mau menjadi penyanyi, tapi itu memang ketertarikan saya dari dulu. Saya melihat penyanyi begitu enak gitu, cuma nyanyi-nyanyi aja, tapi bisa sejahtera, membahagiakan orang lain, enak kan? Saya selalu ingin menjadi penyanyi, tapi saya tidak pernah bisa. Sehingga yang saya lakukan adalah saya selalu bermimpi, berdoa, tiba-tiba esok hari saya bisa bernyanyi, suara saya bisa menjadi bagus. Dan itu tidak pernah kejadian, teman-teman. Ada satu peristiwa yang sangat memalukan dalam hidup ini terkait dengan menyanyi. Waktu SMA, kita diminta untuk menyanyikan satu lagu diiringi dengan musik dan juga
pakai gaya. Saya nggak bisa nyanyi dan tidak ada satu lagu pun yang hafal, sehingga saya mencari lagu apa yang paling mudah dipelajari. Akhirnya ketemu dan saya pun bernyanyi kira-kira begini: surat cintaku yang pertama. Gak usah diteruskan, malu saya. Apa yang terjadi teman-teman? Satu kelas tertawa, dan mungkin tertawanya kebangetan, lama, enggak henti-henti, sampai guru-guru saya cekikian. Aduh, malu banget itu. Kalau boleh diulang, saya tidak ingin ada peristiwa itu. Begitu memalukan. Saya yang lagi membangun karakter, membangun jati diri, menjadi seorang jagoan, menjadi anak nakal yang sering kali berantem, tiba-tiba saya menyanyikan lagu seperti itu dengan gaya seperti itu. Aduh, habis deh. Citra saya begitu habis waktu itu. Dan saking memalukannya, 6 tahun berselang saya ketemu guru saya masih hafal. Malu banget itu teman-teman. Tapi saya sadar bahwa kita seringkali memiliki ketertarikan yang begitu besar. Tetapi ketertarikan itu hanya menjadi ketertarikan kita yang tidak bisa kita deliver, atau menjadi talenta kita untuk bisa menjadikan itu sebuah competitive advantage kita, kekuatan kita. Dan untungnya saya memiliki kesadaran itu. Saya masih memiliki rambu-rambu bahwa standar keberhasilan itu seperti apa. Saya memiliki hal itu, sehingga saya tidak pernah menjadikan keinginan bernyanyi menjadi sebuah talenta saya. Saya sangat menyadari bahwa itu tidak bisa bersaing. Kemampuan-kemampuan untuk mengukur standar-standar atau rambu-rambu apakah ini talenta saya, itu harus dibangun. Itu harus kita sadari. Jangan sampai kita frustasi. Jangan sampai kita berpikir bahwa ini menjadi kemampuan terbaik kita memaksakan diri untuk bisa mendeliver ini, dan itu tidak berhasil, kita menyalahkan Tuhan, dan akhirnya kita frustasi. Kenapa ini tidak terjadi pada diri saya? Memang kita terkadang harus menyukai apa yang kita kerjakan, dan apa yang menjadi ketertarikan kita itu bisa menjadi talenta kita. Tapi kita tetap harus bisa mengukur, ini talenta kita atau bukan, atau ini hanya sekedar ketertarikan kita. Itu yang saya pelajari. Gak usah ketawa dong, malu nih. Kemudian menjadi ketertarikan saya yang ketiga adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Saat memulai mencoba untuk membangun personality saya membaca banyak buku tentang psikologi populer dan juga tentang motivasi. Salah satu buku yang menginspirasi adalah dari Dale Carnegie tentang cara berkomunikasi yang baik. Dan ternyata komunikasi terbaik adalah bagaimana kita mampu mendengarkan dengan penuh empati, dan juga kita bisa merayakan keberhasilan orang lain. Ternyata itu yang saya salah mengerti di masa lalu. Saya berpikir saat saya bisa mengisi kekosongan, kemudian bisa bercerita sepanjang percakapan dan komunikasi kita, itu adalah yang terbaik. Ternyata yang berteknik tinggi adalah teman saya yang mampu mendengarkan dengan baik. Saya kemudian mencoba untuk mempelajari hal itu lebih dalam dan seringkali mengaplikasikannya kepada orang-orang terdekat saya. Saya mencoba untuk menahan diri untuk tidak bicara. Saya mencoba untuk mendengarkan dengan penuh antusias, dengan penuh empati. Saya mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Di saat ada kesedihan, saya mencoba merasakan kesedihan yang dialaminya. Di saat mereka sedang bahagia, saya mencoba untuk merasakan kebahagiaan tersebut. Dalam satu peristiwa, bos saya waktu itu begitu marah kepada saya karena kesalahan kecil sebenarnya, menurut saya. Kemudian saya ke tempat beliau, saya duduk di kursi di mejanya, di ruang kerjanya. Kemudian beliau masih sambil marah-marah, sambil tanda tangan dokumen, membanting-banting dokumen tersebut, jebret, sambil marah-marah.
kemudian berikutnya banting lagi, jebret sambil marah-marah. Itu terus berlangsung. Tapi saya tetap mencoba optimis, mencoba positif. Saya menatap matanya dengan rasa penyesalan. Kemudian saya mencoba mendengarkan dengan penuh antusias. Saya mencoba memahami yang menjadi kegalauan beliau. Apa yang membuat beliau marah. Kemudian berjalan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam percakapan tersebut, dari mulai marah-marah, kemudian intonasinya menurun, kemudian bercerita tentang apa perjalanan hidupnya, dan kemudian apa yang menjadi ketertarikannya, dan apa yang diharapkan terhadap timnya. Percakapan ini berlangsung begitu lama, dan saya berhasil menjadi pendengar yang baik. Saya berhasil membuat beliau nyaman untuk bercerita tentang perjalanan hidupnya, bercerita tentang apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Saya berhasil. Dengan komunikasi-komunikasi ini, kemudian lawan komunikasi kita di suatu hari akan mengatakan bahwa berkomunikasi dengan saya adalah komunikasi terbaik. Karena pada dasarnya orang-orang ingin didengarkan. Oleh sebab itu, jika kita berkomunikasi, kita harus datang dengan kepala kosong. Kita mencoba mendengarkan dengan penuh empati. Kemudian, jika ada hal-hal yang perlu kita dorong mereka untuk berhasil, kita menggunakan setengah kemampuan kita, setengah wawasan kita, dan yang sesuai dengan yang dihadapi. Bukan dari perspektif kita, tapi perspektif dari lawan bicara kita. Itu yang saya pelajari. Saat berhasil 1 kali, 2 kali, saya merasa bahwa itu menjadi kekuatan saya. Kemudian terjadi kesombongan. Kesombongan saya yang begitu besar bahwa saya mampu menghadapi segala situasi, mampu menghadapi segala karakter orang. Kemudian saya jatuh dalam peristiwa-peristiwa besar yang membuat saya berpikir bahwa saya tidak layak untuk menjadikan ini kekuatan saya. Saya berpikir saya harus menjadi contoh dulu sebelum bisa mampu mendengarkan orang lain, memberikan advice atau yang lain. Saya merasa tidak layak. Sehingga saya sempat mengubur keinginan ini. Tetapi kemudian dalam perjalanan hidup, dengan pendewasaan saya yang sudah saya alami, saya kembali menginginkan ini menjadi hal yang bisa saya deliver, hal yang bisa saya kontribusikan kepada orang-orang di sekitar saya. Saya mencoba merubah hal-hal negatif tersebut menjadi hal positif. Saya bisa bercerita ke mereka bahwa saya pernah mengalami kegagalan seperti ini, sehingga teman-teman tidak perlu melakukan kegagalan itu, tidak perlu menjalani kegagalan itu. Saya bisa merubah hal negatif menjadi positif seperti itu. Saat ini memang belum siap. Saya masih membangun wawasan-wawasan dan juga kebijaksanaan dalam diri saya untuk bisa lebih baik lagi mendengarkan orang lain. Tapi suatu hari saya pikir itu akan menjadi hal yang akan saya berikan kepada orang-orang sekitar saya. Saya ingin orang datang kepada saya dengan nyaman, bercerita, dan kemudian saya bisa mendorong apa yang menjadi ketertarikan mereka, dan saya bisa merayakan, merasakan semua yang mereka rasakan. Itu yang akan saya coba, itu yang akan saya bangun. Itulah cerita-cerita saya tentang ketertarikan yang paling besar dalam hidup saya. Saya mencoba mencari hal positif dalam setiap peristiwa ini yang akan saya tanamkan buat diri saya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa ke depan. Semoga cerita-cerita ini tidak membosankan dan bisa menginspirasi teman-teman untuk selalu mencari yang terbaik dalam diri teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat lawan COVID-19.